Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bolehkah berkeluh kesah di hadapan Tuhan? Dan nas firman Tuhan terambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan 9 sudah saya bacakan, dan mungkin kedengarannya seperti sastra puisi yang syarat akan perumpamaan dan kiasan-kiasan, layaknya ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut pujangga atau dari bibir anak-anak senja. Saya pengen membaca nas firman ini sampai habis, tetapi karena alasan durasi, saya akan mengambil bagian awalnya saja. Yang penting kita ketemu poinnya di sini. Bolehkah berkeluh kesah di hadapan Tuhan? Sementara ayat pembacaan yang kita baca tadi, si pemazmur sedang berkeluh kesah dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjawab dengan pasti, berkeluh kesah di hadapan Tuhan itu boleh. Yang tidak boleh ialah menggerutu. Lalu apa bedanya berkeluh kesah dengan menggerutu? Tergantung konteksnya, saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara dan mencukupkan kehidupan saudara, lalu saudara mengeluh, menggerutu karena merasa itu kurang, tidak sama seperti yang diterima orang lain. Orang-orang yang tampaknya kaya dan diberkati lebih melimpah daripada saudara. Saudara kemudian menggerutu. Ini jelas-jelas salah. Di Alkitab sudah jelas diberikan contoh bagaimana orang-orang yang menggerutu itu dibinasakan oleh Tuhan. Nah, bedanya di sini dengan berkeluh kesah ialah kita mengutarakan atau mencurahkan isi hati kita secara jujur di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh ya, bukan di sosmed. Berkeluh kesah itu konteksnya begini. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tetapi di depan mata saya ada sebuah pergumulan yang berat, yang selalu membuat saya kepikiran, yang menyita waktu, perhatian, dan tenaga saya sepanjang hari, yang menguras emosi saya. Sehingga saya harus mencurahkan kegelisahan hati saya, keresahan, kekhawatiran saya di hadapan Tuhan, kelemahan saya sebagai seorang manusia. Mungkin bahasanya begini, bagi orang yang berduit, punya uang banyak, mereka bisa datang pada sesi konseling dengan seorang psikolog, sehingga itu membuat mereka lega, membuat mereka dikuatkan. Bedanya di sini, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, keluh kesah kita kepada Tuhan. Saya ambil contoh ya. Di masa pandemi ini, terus terang saya tidak bosan-bosannya untuk menceritakan hal ini, bahwa usaha kami juga terdampak. Pendapatan kami menurun drastis. Tapi terus terang, kami juga melihat keajaiban pertolongan Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Namun jujur, ada kalanya sebagai manusia yang lemah, yang juga begitu banyak tekanan di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, saya pun bisa jadi khawatir, saya pun bisa jadi cemas. Ada hal yang menyita perhatian, menyita waktu saya, khususnya soal kebutuhan hidup. Beberapa tagihan sudah mendekati tanggal jatuh tempo. Saya harus membayar tagihan-tagihan itu tepat pada waktu. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan hidup yang menunggu. Sementara uang yang ada di tangan ini kurang. Deadline sudah dekat. Oleh karena saya sudah tidak kuat lagi, saya datang kepada Tuhan di dalam doa saya. Lalu saya mencurahkan keluh kesah saya. Tuhan, aku khawatir, aku takut, aku cemas. Ini menyita waktuku. Saya berterus terang untuk segala hal kebutuhan saya. Ini itu Tuhan. Tuhan, dengarkan doaku, sendengkan telingamu kepada aku.
Saya berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Roh Kudus menuntun doa saya, agar saya tidak salah berdoa. Semakin dalam saya mencurahkan isi hati saya di dalam doa, tiba-tiba saya merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hati saya. Kalau diibaratkan, mungkin saya sedang berada di dalam ruang Maha Kudus yang tenang sekali. Tahukah saudara, ketika damai sejahtera itu melimpah di dalam hati saya sudah tidak tertarik lagi dengan doa-doa saya dan keluh kesah saya yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Saya seperti mendapatkan jawaban di dalam damai sejahtera itu. Tuhan seolah berkata, tenang, percaya saja. Seketika itu juga rasa takut, kekhawatiran yang tadinya bergelora dalam sekejap layaknya badai dihardik oleh Tuhan Yesus. Seketika itu juga saya menjadi tenang. Saya nggak butuh jawaban atau janji Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran saya. Itulah tujuan daripada saudara berdoa, supaya iman saudara jangan runtuh. Silakan berkeluh kesah untuk apapun. Bagi saudara yang patah hati, yang kecewa, yang terluka, yang ditinggalkan, yang dilupakan, yang disakiti, yang punya hutang menumpuk sekalipun, ketika engkau menyadari bahwa semuanya itu salah, engkau curahkan isi hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan menjadi kota benteng keselamatan saudara. Ia akan menuntun saudara. Ia akan membuka jalan di saat tidak ada jalan bagi saudara. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami adalah tempat yang paling tepat untuk kami berkeluh kesah, menumpahkan, mencurahkan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami. Kami percaya Tuhan akan melimpahi kami dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.